Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Capture 8.1 dan Capture 8.2. Materi yang akan disampaikan adalah yang pertama, langkah-langkah dalam pelatihan karyawan, dan yang kedua tentang jenis-jenis pelatihan untuk karyawan. Selamat menyimak. Di sini kami akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam pelatihan karyawan. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan karyawan merupakan sebuah proses yang membantu karyawan untuk mengembangkan potensi keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan dari segi kepribadian dan organisasi. Kedua, orientasi karyawan merupakan proses yang digunakan untuk menyambut karyawan baru ke dalam organisasi. Tujuannya agar karyawan mendapatkan pemahaman tentang kebijakan perusahaan dan mempelajari bagaimana pekerjaan spesifik mereka. Yang ketiga yaitu tujuan dari orientasi. Yang pertama untuk mengurangi biaya awal, yang kedua untuk mengurangi kecemasan, yang ketiga untuk mengurangi pergantian karyawan, dan keempat untuk menghemat waktu penyedia dan rekan kerja, yang kelima untuk menetapkan harapan dan sikap. Keempat yaitu pelatihan in-house. Pelatihan in-house merupakan peluang pembelajaran yang dikembangkan oleh organisasi di tempat mereka akan bekerja. Program pelatihan in-house dapat berupa pelatihan yang terkait dengan pekerjaan tertentu yang akan diberikan kepada karyawan. Kelima, beberapa contoh pelatihan in-house seperti pelatihan etika, pelatihan pencegahan pelecehan seksual, pelatihan multikultural, pelatihan komunikasi, pelatihan manajemen, pelatihan layanan pelanggan, pelatihan peralatan khusus, dan pelatihan keterampilan dasar. Nah, selanjutnya yaitu pendamping oleh mentor. Mentor adalah penasihat yang terpercaya dan berpengalaman yang memiliki investasi langsung dalam pengembangan karyawannya. Seorang mentor mungkin seorang supervisor, tetapi seringkali seorang mentor adalah seorang kolega yang memiliki pengalaman dan kepribadian untuk membimbing seseorang melalui proses. Nah, mentor juga dipilih berdasarkan kepribadiannya, pengalamannya, kemauannya. Mentor membantu membimbing karyawan untuk melalui setiap tantangan di tempat kerjanya agar bekerja secara efektif. Nah, selanjutnya yaitu pelatihan eksternal. Pelatihan eksternal ini mencakup semua jenis pelatihan yang tidak dilakukan di rumah atau bukan in-house training. Pelatihan ini bisa berlanjut secara terus-menerus. Selain itu, pelatihan ini digunakan dengan cara mengirim para karyawan untuk mengikuti suatu program atau suatu seminar untuk mengembangkan keterampilan dan kepemimpinannya lebih lanjut dan lebih mendalam. Berlanjut ke volume 8.2, di mana di dalamnya membahas berbagai jenis pelatihan. Ada sejumlah jenis pelatihan yang dapat kita gunakan untuk melibatkan seorang karyawan. Jenis-jenis ini biasanya digunakan dalam semua langkah dalam proses pelatihan, baik itu proses pelatihan orientasi, in-house training, pelatihan bimbingan, dan pelatihan eksternal. Pelatihan yang digunakan tergantung pada jumlah sumber daya yang tersedia untuk pelatihan, jenis perusahaan, dan prioritas perusahaan pada pelatihan. Adapun jenis pelatihan yang pertama yaitu pelatihan teknis atau teknologi. Jenis pelatihan yang dimaksudkan yaitu jenis pelatihan yang mengajarkan karyawan baru mengenai aspek-aspek teknologi dalam pekerjaan. Dalam kata lain, pelatihan ini dilaksanakan dan ditujukan untuk karyawan baru untuk meningkatkan kemampuannya yang berbasis pada penggunaan teknologi di dalam pekerjaannya. Contoh pelatihan teknis dalam lingkungan retail yaitu pelatihan atau pengajaran mengenai penggunaan sistem komputer pada karyawan. Jenis pelatihan yang kedua yaitu pelatihan kualitas, di mana pelatihan ini mengacu pada pengenalan karyawan dengan cara mencegah, mendeteksi, dan menghilangkan item-item yang tidak berkualitas, biasanya dalam suatu organisasi yang menghasilkan suatu produk.
Jenis ini juga memberi karyawan pengetahuan untuk mengenali produk yang tidak memenuhi standar kualitas. Contohnya seperti Organisasi Internasional Standarisasi atau biasa kita kenal dengan nama ISO yang mengukur kualitas berdasarkan sejumlah matriks. Organisasi ini memberikan cap persetujuan kualitas untuk perusahaan yang memproduksi produk nyata. Jenis pelatihan yang ketiga yaitu pelatihan keterampilan. Jenis pelatihan ini mencakup pada keahlian yang dibutuhkan untuk benar-benar melakukan pekerjaan itu. Dan jenis pelatihan yang keempat yaitu pelatihan soft skill. Pelatihan soft skill merujuk pada ciri-ciri kepribadian, sosial, komunikasi, dan kebiasaan pribadi yang digunakan untuk menandai hubungan dengan orang lain. Dalam dunia bisnis, contoh pelatihan soft skill yaitu pelatihan tata cara menjawab telepon atau bagaimana bersikap ramah dan menyambut pelanggan. Adapun jenis-jenis pelatihan yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya, Herawati Sri Septina. Selanjutnya, yang kelima, pelatihan profesional dan pelatihan hukum. Pelatihan profesional biasanya dilakukan untuk memperbaharui bidang profesinya sendiri agar lebih meningkat. Contohnya seperti guru, dokter, dan lain sebagainya yang butuh untuk peningkatan. Dalam beberapa pekerjaan, pelatihan profesional harus dilakukan secara berkelanjutan. Yang keenam, pelatihan tim. Pelatihan ini prosesnya yaitu memberdayakan tim untuk meningkatkan pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan keterampilan pengembangan tim untuk mencapai hasil bisnis. Adapun alasan kenapa sih gitu ya kita harus melakukan pelatihan tim. Yang pertama, meningkatkan komunikasi. Yang kedua, membuat tempat kerja lebih menyenangkan. Yang ketiga, memotivasi tim. Yang keempat, mengenal satu sama lain. Yang kelima, membuat semua orang ke halaman yang sama, termasuk memiliki tujuan yang sama. Yang selanjutnya, mengejar strategi pengaturan diri dalam tim, kemudian membantu peserta untuk belajar lebih banyak tentang diri mereka sendiri. Yang selanjutnya, mengidentifikasi dan memanfaatkan kekuatan anggota tim. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas tim dan mempraktikkan kolaborasi yang efektif dengan anggota tim. Yang ketujuh, pelatihan manajerial. Pelatihan manajerial ini sangat dibutuhkan ketika ada seseorang yang mungkin gitu ya menerima tawaran untuk dipromosikan menjadi kandidat seorang manajer. Maka pelatihan manajerial ini akan sangat membantu. Pelatihan manajerial ini berkaitan dengan teknis-teknis bagaimana cara menjadi manajer atau bagaimana cara mengelola, menjadi seorang pengelola. Yang kedelapan, pelatihan keselamatan. Jenis pelatihan yang terjadi untuk memastikan karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh kecelakaan terkait pekerjaan. Misalnya pelatihan K3. Pelatihan keselamatan ini meliputi yang pertama keamanan mata, yang kedua pertolongan pertama, yang ketiga keamanan layanan makanan, yang keempat pelindung pendengaran, yang kelima asbes, yang keenam keamanan konstruksi, dan yang terakhir tentang keamanan hazmat. Nah, itulah tadi jenis-jenis pelatihan yang biasa digunakan untuk meningkatkan karyawan perusahaan. Maaf apabila ada kesalahan dari segi pengutipan maupun penjelasan. Sekian dan terima kasih.